Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solika. Good morning. Kembali lagi bersama teacher. Hari ini kita belajar tematik muatan IPA ya. Tentang apa sih? Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya pada cermin. Oke, untuk video yang sebelumnya ya, pelajaran sebelumnya, nanti teacher taruh linknya di atas. Nah, sekarang masihkah kalian ingat bagaimana sih kita bisa melihat bagaimana prosesnya? Yap, benar sekali ya, betul. Nah, kita bisa melihat karena adanya pemantulan dari cahaya ya. Cahaya mengenai benda, kemudian dipantulkan oleh benda itu. Kemudian dipantulkan kemana? Dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat. Namun, kita tidak bisa melihat benda dalam keadaan gelap. Kenapa ya? Karena tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata kita. Nah, pemantulan itu termasuk sifat-sifat cahaya kan ya? Lalu, apa hubungannya pemantulan dengan materi kita kali ini tentang cermin? Ya, kita bahas ya. Anak-anak, cermin merupakan benda dengan permukaan yang rata yang dapat memantulkan bayangan secara sempurna. Ya, kamu masih ingat ya tentang hukum pemantulan kemarin? Hukum pemantulan di sini kalian lihat pada slide. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Kemudian sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Seperti yang digambarkan ke teacher itu ya, yang ada di slide. Di sini cermin nanti dibedakan menjadi 3. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Anak-anak, kita bahas yang pertama, yaitu ada cermin datar. Nah, cermin datar contohnya cermin rias seperti yang ada di rumah kalian ya. Cermin datar di sini merupakan cermin yang permukaannya datar. Bayangan yang terbentuk oleh cermin ini adalah maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Seperti kalian bercermin ya kan? Nah, maya, tegak kan, ketika kamu menghadap ke cermin tegak kan ya? Nah, sama besarnya juga. Masa tangan kamu lebih besar ketika kamu seperti ini? Apakah tanganmu akan lebih besar atau lebih kecil? Kan sama. Kemudian jarak bayangan sama. Nah, antara si bayangannya ya yang kalian lihat di cermin dengan kalian yang nyata itu jaraknya sama. Yang kedua ada cermin cekung, contohnya pada lampu senter. Nah, cermin cekung ini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya. Bentuk bayangannya itu tergantung dengan jaraknya ya, jarak antara benda dengan cerminnya. Kalau dekat dengan cermin, dia akan tegak, lebih besar dan maya ya. Tegak seperti ini, tapi nanti bentuknya lebih besar. Misalkan tangan kita kan segini aslinya, tapi kalau masuk ke cermin cekung dia nanti akan lebih besar. Nah, kalau jauh dari cermin, bayangannya nyata, lebih besar dan terbalik. Jadi kepala kita misalkan seperti ini ya, nanti kepala kita ada di bawah ya. Nah, yang ketiga ada cermin cembung. Ini contohnya ada di kaca spion ya, spion mobil atau spion motor. Kemudian juga ada di cermin yang ada di tikungan-tikungan ya, di jalan, pinggir jalan itu. Nah, cermin cembung di sini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke luar ya. Bayangannya bersifat maya, diperkecil dan tegak. Oke, anak-anak, selain di sini ada juga loh manfaat dari sifat-sifat cahaya ini, yaitu pada alat optik ya. Alat optik ini merupakan alat untuk membantu manusia ya, membantu penglihatan manusia. Ada banyak, contohnya ada teropong ya, teropong untuk melihat benda yang letaknya jauh. Ada periskop, digunakan untuk kapal selam, yaitu melihat benda yang jaraknya jauh yang terhalang ya. Kapal selam kan di dalam. Nah, sedangkan kita ingin melihat sesuatu yang ada di luar ya, terhalang. Di sini dia menggunakan cermin 2 lapis. Nah, sedangkan si teropong tadi kan langsung. Nah, kita tidak terhalang oleh satu apapun. Kemudian ada juga mikroskop untuk memperbesar benda-benda yang sangat kecil, biasanya berada di laboratorium. Kemudian ada kacamata. Lah, kacamata ini berfungsi bagi orang-orang yang memiliki kelainan pada mata, misalkan miopi, hipermetropi, atau presbiopi. Dibantu dengan kacamata. Kemudian ada juga loop. Nah, ini alat
optik sederhana ya, yang digunakan untuk memperbesar benda-benda. Contohnya ketika melihat huruf yang sangat kecil ya, itu nanti bisa dikasih loop, nanti hurufnya lebih besar. Kemudian ada juga teleskop. Teleskop di sini digunakan untuk melihat benda yang jaraknya juga jauh, seperti untuk melihat bintang-bintang, galaksi, planet, itu bisa menggunakan teleskop, yaitu beberapa alat optik yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Next, tugas kalian yaitu membuat laporan percobaan ya. Dari apa yang teacher sampaikan tentang sifat-sifat cahaya pada cermin ini, kalian membuat percobaan apakah benar sifat-sifat yang teacher berikan ke kalian tadi. Kalian buktikan pada laporan percobaan yang sudah teacher berikan ya waktu pengambilan worksheet kemarin. Bentuknya seperti ini ya. Jadi jangan lupa kalian tulis dulu nama dan kelasnya di sini ya. Kemudian judul, tujuan, hari dan tanggal percobaannya kalian tulis di sini. Kemudian kalian persiapan alat dan bahannya, ada pensil, penggaris, kemudian ada sendok sayur ya, dan ada juga cermin rias. Kemudian kalian baca di sini ya, perlahan-lahan dipahami cara kerjanya seperti apa. Kemudian kalian tuliskan bagaimana sifat bayangan yang kalian temukan ketika laporan percobaan ya. Dikerjakan minggu ini, nanti dikumpulkan waktu pengumpulan worksheet ya. Anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kalian ingat-ingat kembali tentang video teacher yang pertama, yaitu sifat-sifat cahaya. Kemudian dilanjut dengan video ini, yaitu sifat cahaya pada cermin. Nanti kalian pahami lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.